Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sudah pada sarapan belum ini? Sudah. Nah, baik, hari ini kita mulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Sakit? Sakit izin atau alpa? Siapa? Alpa. Siapa lagi? Siapa lagi? Apa itu sakit? Apa lagi? Siapa lagi? Sudah? 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 Berarti yang alfa 1, yang sakit 2 orang ya? Ya, oke. Selanjutnya anak-anak fokus ya, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang fikih toharoh. Nah, dalam hal ini yaitu tayamum. Anak-anak, kalau misalnya kalian mau sholat ini, kalian itu harus apa? Nah, berwudu. Nah, bagaimana kalau di teman-teman ini tidak ada air di suatu wilayah, terus teman-teman ini tidak menemukan air, bagaimana teman-teman bisa bersuci? Caranya wudu pakai debu. Pakai debu. Itu disebut dengan apa? Tayamum. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tayamum. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi pengertian dan dalil dari tayamum tersebut. Terus menjelaskan sebab diperbolehkannya tayamum. Terus menguraikan syarat dan rukun tayamum. Setelah itu mempraktikkan tata cara tayamum dengan benar. Dan yang terakhir menghasilkan proyek berupa poster panduan tayamum. Jadi nanti teman-teman sekalian, adik-adik sekalian akan menghasilkan proyek. Nah, nanti kalian tinggal tempel-tempel saja begitu. Oke, fokus semua. Kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, yaitu yang pertama kesulitan air. Nah, seperti ini. Jadi, misalnya teman-teman ini di suatu wilayah ini tidak ada air, tidak menemukan air. Nah, jadi teman-teman ini diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua yaitu teman-teman sedang sakit. Nah, sakit dalam hal ini yaitu teman-teman ini, ayo fokus. Nah, sakit dalam hal ini teman-teman ini sakit kulit, sehingga apabila teman-teman kena air maka sakit itu akan lebih parah lagi. Jadi teman-teman diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang terakhir yaitu apabila teman-teman sedang berpergian. Misalnya teman-teman sedang berpergian jauh menggunakan pesawat. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Nah, apabila teman-teman sudah dalam perjalanan dan sudah masuk waktu sholat atau sudah akan habis waktu sholat, dan kan di dalam pesawat ini kan air terbatas atau bahkan tidak ada air. Nah, maka teman-teman ini
diperbolehkan untuk bertayamum. Dengan apa? Dengan debu. Nah, sama halnya seperti teman-teman naik kapal ataupun sedang dalam perjalanan mudik. Biasa kemarin, siapa yang mudik kemarin? Siapa yang mudik? Ayo. Yang mudik. Oke, jadi sudah tahu apa namanya sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama apa? Sedang sakit. Sedang sakit. Kekurangan air. Apa lagi? Nah, pintar. Konsep tayamum. Nah, teman-teman, apa namanya? Nah, tayamum ini secara bahasa berarti berniat untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan cara-cara tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Nah, teman-teman, ini kalau berwudu itu kan kita harus membasuh tangan, membasuh rambut, telinga, kaki. Nah, kalau bertayamum ini tidak perlu sebanyak itu. Nah, tayamum ini teman-teman hanya membasuh wajah dan tangan sampai siku aja. Jadi teman-teman ini tidak perlu membasuh kaki, membasuh telinga dan membasuh rambut. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk pada contoh praktik tayamum. Nah, teman-teman, mari sama-sama kita praktik tayamum. Nah, di sini Bapak ada satu media, yaitu kita bisa menggunakan media debu. Nah, media debu, tapi karena tidak ada debu, jadi kita gantikan dengan bedak. Nah, ini sebagai media pengganti debunya. Oh ya, sebelum kita masuk pada praktik tayamum, kita harus perhatikan dulu ketentuan khusus tayamum. Ada yang bisa bacakan nggak di halaman 42? Itu ada ketentuan khusus tayamum. Coba dibuka bukunya halaman 42. Nah, itu coba ayo dibaca nomor 1. Siapa yang bisa? Yang ini harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Harus dilakukan. Nomor 1 harus dilakukan. Coba. Ya, coba berdiri. Coba berdiri. Oke, terima kasih. Harus dilakukan, nomor 1 harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, jadi tayamum ini kita harus diperbolehkannya tayamum apabila pertama tidak ada air dan telah masuk waktu sholat. Nah, jadi teman-teman ini boleh bertayamum setelah masuk waktu sholat.
sampai waktu itu telah habis. Nah, terus yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, jadi setelah masuk sholat itu teman-teman mencari air. Nah, mencari air apabila air itu tidak ada, ya teman-teman sudah mencari sampai mana-mana, tapi air itu tetap tidak ada, maka teman-teman diperbolehkan bertayamum. Terus yang ketiga, siapa yang bisa bacakan lagi? Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Ayo, ini yang di depan coba, ayo berdiri. Tanah yang dipergunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti teflon, suci, bersih, lembut, kering, berdebu. Ya, terima kasih. Tanah yang dipergunakan harus tanah yang murni. Jadi tanah yang memang benar-benar tanah dari bumi. Yang kita harus yang gunakan, tidak boleh bercampur dengan barang-barang lain. Nah, terus yang keempat, siapa yang bisa lagi? Ayo sekarang yang perempuan. Ayo fokus. Ayo berdiri. Nomor 4. Tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Ya, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Nah, itu maksudnya apa? Ada yang bisa jelaskan? Apa yang disebut najis? Apa aja? Ayo. Ya, apalagi? Apa? Ayo. Apalagi? Nah, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman kalau misalnya terkena yang tadi telah disebutkan, tenang dulu, ya. Nah, jadi teman-teman terkena yang tadi telah disebutkan, maka teman-teman harus bersuci dulu, baru bisa bertayamum. Nah, yang nomor 5 ada yang bisa bacakan lagi? Ayo, siapa? Yang nomor 5. Ayo di belakang ya. Habis dia itu yang najis harus disucikan terlebih dahulu. Nah, tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib, disusul sholat sunat, sholat jenazah atau membaca Al-Quran. Oke, terima kasih. Nah, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat wajib. Nah, ada yang tahu maksudnya nggak? Hanya bisa dilakukan 1 kali sholat wajib. Bisa dilakukan 2 kali. Tidak bisa. Ya, jadinya maksudnya tidak bisa dilakukan 2 kali. Jadi misalnya begini, teman-teman sudah bertayamum dan teman-teman ini melakukan misalnya sholat zuhur nih. Nah, misalnya sholat zuhur, tapi teman-teman belum batal. Nah, terus teman-teman mau pakai tayamum yang tadi ini untuk sholat asar, maka tidak bisa. Jadi teman-teman harus bertayamum ulang, ya. Mengerti? Nah, yang nomor 7, siapa lagi? Ayo yang perempuan lagi, ayo yang ini. Nah, nomor 7 siapa? Perempuan. Nah itu. Ayo, nomor 7. Ayo. Ayo sudah yang laki-laki. Nomor 7. Yang ini. Meskipun pengganti tayamum berbeda dengan
mutu jika mutu memiliki enam ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Yang pertama niat dalam hati. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua tangan. Dan 4. Berurutan. Ya, terima kasih. Ayo teman-teman fokus lagi. Coba kakinya diperbaiki, difokuskan lagi. Nah, meskipun yang perempuan yang bercerita ya. Nah, meskipun pengganti tayamum berbeda dengan wudhu, jika wudhu ini memiliki 6 ketentuan, maka tayamum ini hanya 4 saja. Apa saja yang pertama? Membaca niat. Yang kedua? Yang ketiga? Usap tangan. Yang keempat? Berurutan. Nah, yang kedelapan, ayo, ada yang bisa membaca? Yang dari laki-laki, ini, ya. Tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara yang juga membatalkan wudhu. Nah, udah. Nah, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Makan tidak. Yang pertama tidur dan tidur juga. Ya, tidur juga membatalkan wudhu. Ya, apalagi? Ayo, apalagi? Apalagi yang membatalkan wudhu? Ya, kena najis dan lain sebagainya. Jadi tayamum ini bisa batal kalau teman-teman seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, yang ke-9, oleh karena salah sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal jika teman-teman menemukan air sebelum sholat. Nah, jadi misalnya, jadi contohnya seperti ini. Teman-teman sudah bertayamum nih, terus tiba-tiba turun hujan. Maka tayamum yang tadi teman-teman lakukan itu batal. Maka karena apa? Karena sudah ada air. Jadi karena sudah ada air hujan, maka teman-teman harus berwudu, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, sekarang kita masuk pada praktek tayamum.
Ada. Oke, tadi ada. Ayo, ayo, fokus, fokus, fokus. Yang ini habis baterai, kemarin sih tadi tercas. Baru yang ini kan tercas mati. Ini kan nggak pakai terus. Ini sedikit lagi dan mati. Nanti. Ayo, ada yang sudah selesai belum? Ya? Sudah? Sudah tulis nama? Tulis nama dulu, nama kelompoknya. Terserah mau tulis kelompok apa. Nanti tulis nama kelompok. Nama-namanya kalian nih, ada 10 orang kan? Nah, nanti ditulis di situ. Nama kelompok. Tulisnya agak besar boleh, biar kelihatan tuh. Tulisnya agak besar. Tulisnya agak besar ya supaya kelihatan tuh. Iya agak besar supaya kelihatan. Nah, tulisannya yang besar. Ayo cepat. 2 menit lagi selesai. Ayo cepat, ayo tulis cepat. Ayo, ayo. Kalian mau istirahat toh jam 10 kan? Nah, makanya kalau kalian mau istirahat jam 10 maka cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Supaya cepat istirahat. Ayo, ini gabung, ayo gabung aja, gabung sama teman-temannya. Boleh gabung. Ayo gabung ke sama teman-temannya, oke? Ayo 2 menit lagi, ayo cepat. 2 menit lagi. Jam 10 kalian istirahat toh? Nah, mau istirahat cepat maka cepatkan, kasih selesai cepat. Sudah? Ya, sudah tulis nama kelompoknya? Oke, tunggu kelompok yang sebelah sini ya.
Ayo cepat. Ayo 1 menit lagi. Duduk yang rapi, duduk. Ayo 1 menit lagi. Mau kemana? Oh ya. Ayo, oke, sudah. Nama kelompok cepat ayo. 20 detik lagi. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 12, 11, 10, 9. Sudah? Oke. Oke, yang ini sudah? Oh ya, pegang dulu, pegang. Nah, sudah? Nah, oke. Ayo fokus. Ayo fokus. Nah, fokus. Ayo mau cepat istirahat tidak? Ayo cepat, ayo fokus. Duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi. Fokus. Nah, tadi kan teman-teman sekalian sudah menjawab. Ayo fokus. Ayo fokus. Tadi kan teman-teman sekalian sudah menjawab soal-soal nih. Nah, pertanyaan apa? Mari sama-sama kita mendiskusikan. Nomor 1 tadi. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Coba kelompok ini apa yang dimaksud dengan tayamum? Wudu, pakai wudu. Wudu pakai tayamum. Ini. Tayamum apa? Coba berdiri. Tayamum sebagai salah satu bersuci. Ayo coba yang sebelah sini perhatikan. Tadi temannya yang sebelah sini menjawab apa? Ayo perhatikan. Tadi temannya yang di sebelah sini menjawab apa? Dengar tidak? Hah? Dengar tidak? Kalau tidak maka coba diulangi lagi. Tadi jawabnya apa? Suaranya agak keras. Kalian dengar ya? Tayamum sebagai salah satu bersuci. Kalian menjawab apa di situ? Mengganti wudu dan mengganti mandi besar. Oke. Yang nomor 2. Kapan tayamum boleh dilakukan? Coba dari kelompok sini. Kapan tayamum boleh dilakukan? Kekurangan air dan dalam perjalanan. Ya. Coba yang di sebelah sini. Saat masuk waktu sholat dan itu aja. Oke. Yang nomor 3. Coba dari kelompok sini. Nomor 3. Berurutan. Oke. Coba yang dari kelompok sini. Nomor 3. Apa jawabannya kalian? Dilakukan setelah sholat. Setelah
Sebutkan nomor 3, nomor setelah setelah masuk sholat. Sekarang yang nomor 4, coba sini. Susun urutan tayamum. Niat, tepuk debu, usap Niat, tepuk debu. wajah, usap tangan. Ya. Kalau sebelah sini apa? Niat, tepuk debu, usap wajah, debu lagi sama usap tangan. Ya. Oke. Dari jawabannya teman-teman itu ada beberapa yang benar, ada beberapa yang bukan salah tapi kurang tepat. Nah, jawabannya itu kita sama-sama mengklarifikasi, sama-sama Nah, untuk jawaban nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum adalah di sini kita bisa lihat di buku halaman 42. Nah, tayamum secara bahasa adalah berniat untuk melakukan sesuatu. Secara istilah ini merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudhu. Nah, tadi siapa yang jawab begitu? Kelompok mana? Bersuci? Tayamum sebagai betul bisa. Sebagai salah satu bersuci. Nah, yang ini? Bisa juga. Terus yang kedua, kapan tayamum boleh dilakukan? Ini apa? Jawabannya tadi. Kekurangan air dan dalam perjalanan boleh. Yang ini? Saat masuk waktu sholat. Itu kurang tepat. Nah, yang benar adalah tayamum boleh dilakukan apabila yang pertama. Tayamum boleh dilakukan apabila yang pertama sedang dalam perjalanan, sedang sakit, atau tidak ada air. Nah, yang ketiga, sebutkan rukun tayamum. Nah, rukun tayamum yang pertama apa? Membaca nih. Yang kedua, mengusapkan Yang ketiga. Yang keempat. Ya, yang ini jawabannya apa? Nomor 3. Apa? Setelah apa? Nomor 3. Setelah masuk sholat. Nah, yang benar adalah rukun tayamum yaitu niat, membasuh wajah, mengusap wajah, mengusap kedua tangan dan berurutan. Itu yang benar, ya. Terus yang keempat, susun urutan tayamum. Yang pertama sama seperti tadi. Yang pertama nih, ya. Yang kedua tepuk debu, yang kedua usap wajah. Terus pertama niat, terus mengambil debu, tepuk debu, usap wajah dan usap tangan. Terus untuk gambar-gambarnya tadi, coba mana lihat? Itu gambar-gambarnya. Mengambil debu, menepuk, mengusap kepala, debu lagi. Oke, betul. Yang ini mengambil debu, mengucap. Oke, betul. Alhamdulillah. Nah, karena waktu sudah mau habis juga, kita masuk ke bagian penutupnya, yaitu kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi tadi sudah kita simpulkan bahwa tayamum itu secara bahasa yang artinya bersuci. Nah, secara istilah yang artinya menggantikan menggantikan wudhu dan mandi besar. Terus tadi sebab-sebab diperbolehkannya tayamum apa saja tadi? Tidak ada air, terus sakit, terus apa lagi? Lagi perbagian. Oke. Terus
ketentuan khusus tayamum. Yang pertama harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka teman-teman ini harus dibuktikan dengan teman-teman sudah mencarinya. Ya, oke? Nah, yang ketiga, tanah yang dipergunakan ini harus murni, tanah asli dari bumi. Tidak ada campuran apapun. Yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar saja, bukan mengganti atau bukan untuk menghilangkan najis. Apa saya tadi najis? Ya, air kecil, air liur apa? Ya, air liur anjing, apa lagi? Ya, apa lagi? Apa lagi? Sudah, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Nah, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Terus yang ketujuh, meskipun pengganti tayamum berbeda dengan wudhu, rukun tayamum ini ada 4 saja. Yang pertama nih, yang kedua mengusap, yang ketiga, yang keempat berurutan. 8. Tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja perkara yang membatalkan wudhu? Yang pertama kan terus apa lagi? Kencing dan lain sebagainya. Oleh karena salah sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat berlangsung atau dilaksanakan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tayamum dan teman-teman belum sholat dan turun hujan pada saat itu, maka teman-teman diwajibkan untuk berwudu. Tidak boleh bertayamum ya. Karena apa? Karena saat itu sudah ada air. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktunya istirahat, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini, duduk dulu. Maka pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca doa tafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kas mati. Apa ya? Sudah istirahat. Kas mati dah, kas mas.